Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jose Nicholas Abel dari jurusan Ilmu Komunikasi mata kuliah Public Speaking. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu ekonomi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengolah sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa uang, waktu, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Ilmu ekonomi memberikan pemahaman tentang bagaimana berbagai keputusan diambil di tingkat individu, perusahaan, hingga pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dampak ekonomi pada kehidupan saya adalah ekonomi ini memiliki pengaruh besar pada kehidupan kita maupun masyarakat. Setiap perubahannya dalam kondisi ekonomi ini, baik itu positif maupun negatif, sebenarnya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Ini adalah rincian dampak ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari kita. Ketersediaan barang dan jasa yang mempengaruhi kondisi ekonomi terhadap harga, yaitu adalah ekonomi stabil, di mana ketika ekonomi stabil, produksi berjalan lancar, distribusi efisien, terus juga harga barang serta jasa cenderung stabil. Masyarakat lebih mudah mengakses kehidupan atau kebutuhannya sehari-harinya, di mana seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Ekonomi yang tidak stabil biasanya juga inflasinya tinggi, harga barang dan jasa meningkat drastis. Dalam kasus deflasinya atau resesi, barang mungkin tersedia tetapi daya beli masyarakatnya menurun. Nah, yang kedua adalah peluang kerja, di mana ekonomi tumbuh. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan meningkatkan produksi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Contohnya yaitu sektor pariwisata berkembang pesat di daerah tertentu, yang mana menciptakan peluang kerja baru seperti pariwisata, operator hotel, dan perdagangan lokal. Nah, berikutnya adalah ekonomi yang melambat atau resesi, di mana ketika ekonomi melambat, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menekan biayanya. Contoh, saat pandemi COVID-19 pada waktu itu, yang menyebabkan banyak bisnis gulung tikar, ya, sehingga angka pengangguran meningkat drastis. Berikutnya adalah pengaruh dari globalisasi, di mana globalisasi meningkatkan peluang kerja di sektor teknologi, manufaktur, dan jasa. Namun, beberapa jenis pekerjaan mungkin tergantikan oleh otomatisasi atau outsourcing ke negara lain. Nah, yang ketiga adalah kualitas hidup, akses pendidikan dan kesehatan. Yang mana ekonomi yang sehat memungkinkan pemerintah dan individu mengalokasikan sumber daya untuk pelayanan pendidikan dan kesehatannya. Contohnya yang positif, yaitu adalah pendapatan negara yang tinggi dari pajak dapat digunakan untuk memberikan pendidikan gratis dan meningkatkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Sedangkan untuk yang negatifnya, dalam kondisi ekonomi yang buruk, anggaran untuk sektor ini dapat dipotong, sehingga akses masyarakat menjadi terbatas, mau itu dalam kesehatan ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita memiliki pertama adalah ketersediaan barang dan jasa yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Contohnya, jika harga bahan pokok naik, daya beli turun dan konsumsinya juga menurun. Kedua adalah peluang kerja yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Punya lapangan kerja yang sedikit membuat banyak orang yang bergantung pada bantuan sosial yang dapat membebani ekonomi negara. Dan yang ketiga adalah kualitas hidup adalah hasil dari akses terhadap barang, jasa, dan pekerjaan dan layanan publik yang memadai. Contohnya, jika ekonomi tumbuh, pendapatan meningkat dan masyarakat bisa mengakses layanan yang lebih baik. Nah, dampak ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari bersifat luas, mulai dari harga barang hingga kualitas hidup. Ekonomi berjalan dengan baik, masyarakat cenderung menikmati stabilitas dan kesejahteraan. Sebaliknya, ketika ekonomi terganggu, dampaknya langsung terasa dalam bentuk pengangguran, kenaikan harga, dan berkurangnya akses terhadap layanan dasar.
Yang mana kita harus memahami dampak ini untuk membantu kita ya untuk lebih siap dan menghadapi perubahan ekonomi, baik sebagai individu maupun komunitas. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi ini itu juga penting untuk kehidupan manusia, yang tidak hanya mempengaruhi barang dan jasa, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Kedua adalah pemahaman ekonomi yang membantu individu dan masyarakat membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami ekonomi, kita dapat beradaptasi dengan perubahan global yang mana merencanakan keuangan dengan lebih baik dan mendukung kebijakan yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah ekonomi yang stabil dan inklusif yang membawa dampak positif bagi semua pihak. Ini termasuk meningkatkan lapangan kerja, stabilitas harga, dan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan juga kesehatan. Yang terakhir dari saya adalah yang mana dengan memahami ekonomi, kita tidak hanya menjadi konsumen dan pekerja yang lebih bijaksana, tetapi juga menjadi warga negara yang aktif dan berdaya. Ekonomi bukan hanya tentang angka dan teori, itu adalah cerminan dari aktivitas manusia yang saling terkait di dunia nyata. Ya, jadi mari kita gunakan potongan ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan masyarakat. Sekian dari saya, presentasi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.